Kembali di iNews Prime, pemirsa, pemerintah berencana menjadikan dana operasional bantuan sekolah atau BOS untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis yang menjadi program unggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Namun sejumlah pihak menolak wacana tersebut karena dianggap akan mengorbankan pendidikan. Pemerintah tengah mencari dana alternatif untuk memuluskan program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS bisa menjadi salah satu opsi pembiayaan program makan siang gratis ini. Hal tersebut disampaikan saat Erlangga meninjau simulasi makan siang gratis di Kabupaten Tangerang Kamis lalu. Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan simulasi makan siang gratis yang dilakukan di Tangerang, Banten bukan dari anggaran APBN, melainkan sukarela dari pemerintah daerah. Berarti belum masuk APBN, Pak? Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Nantinya akan ada berapa simulasi, Pak? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana lagi, Pak? Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menolak rencana pendanaan makan siang gratis dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Fikri Fakih mengatakan jangan mengorbankan pendidikan demi program ambisius. Politikus PKS ini juga menyebut negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga ikut berkomentar terkait rencana pemerintah ini. Sejumlah warga ada yang mendukung, namun ada pula yang lebih baik mendahulukan pendidikan dibandingkan makan siang plus susu gratis yang digaungkan Prabowo Gibran. Kayaknya kurang setuju deh. Soalnya mending lebih baik ke dana BOS untuk pendidikan sih dibanding ke buat makanan dulu gitu. Mending lebih ke pendidikan sih dibanding ke makan dulu gitu. Kalau saya sih lebih ke netral ya, buat dana BOS-nya kalau dipotong juga nggak apa-apa. Tapi buat dana makan gratisnya juga saya setuju karena anak-anak Indonesia kan masih butuh buat asupan gizi ya, mereka masih perlu makan yang banyak kan, masih banyak anak-anak yang kurang makan juga gitu, kurang dari orang tuanya lah mereka, jadi kalau dikasih makan gratis ya nggak apa-apa gitu. Diketahui dana BOS afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Dana BOS bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sementara itu, program makan siang dan susu gratis ini menyasar pada balita dan ibu hamil di beberapa wilayah. Kemudian program ini akan diperluas kepada siswa, siswi SMP, serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Anggaran untuk program makan siang gratis ini pun tidak sedikit. Setidaknya membutuhkan sekitar 440 triliun rupiah per tahun untuk bisa diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Sejumlah pengamat pun meminta pemerintah untuk tidak gegabah. Pemerintah harus menimbang ulang untuk mengurangi dana BOS demi mengakomodir program makan siang dan susu gratis ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, polemik wacana soal dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang akan dialokasikan untuk anggaran makan siang dan susu gratis terus bergulir. Lalu bagaimana nasib operasional sekolah di seluruh Indonesia yang dananya dipangkas untuk anggaran makan gratis ini? Kita akan membahasnya lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Edi Subhan, pengamat pendidikan, dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi tim TKN Prabowo Gibran untuk mengkonfirmasi rencana ini. Namun hingga kini belum ada yang bisa bergabung bersama kami. Baik, selamat malam Pak Edi. Ya, selamat malam. Iya, Pak Edi, ini merujuk keterangan dari Menko Erlangga, rencananya nanti dana BOS akan dialokasikan untuk program makan siang gratis ini. Menurut Anda sudah tepat atau bagaimana? Iya, kalau menurut saya jelas itu kurang tepat karena memang kalau kita lihat apa yang sudah disampaikan di media massa bahwa program makan siang gratis itu akan diambilkan dari BOS afirmatif, maka jelas ini pasti akan bisa menggoyahkan dari program atau upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau kita lihat sebenarnya BOS afirmatif itu kan memang diberikan atau ditujukan bagi sekolah-sekolah di daerah yang tertinggal begitu, untuk bisa mengejar ketertinggalan dalam
dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, kalau kemudian dananya itu dialihkan, dana BOS afirmatif ini untuk keperluan program makan siang gratis, maka dari mana lagi kita akan bisa memperoleh suntikan dana dari pemerintah untuk bisa menjadikan sekolah-sekolah yang memang dia kurang ya dari sisi kualitas pendidikan itu untuk lebih bisa mengejar ketertinggalannya lagi. Jadi memang ini sangat problematis sekali gitu. Oke, Pak Edi, apa nanti implikasinya kalau dana BOS afirmatif ini digunakan ataupun dialokasikan untuk program makan siang gratis ini? Siapa yang paling terdampak atau terbebani? Ya, pastinya akan terbebani kalau kita lihat dari sisi upaya peningkatan kapasitas pendidikan adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tertinggal. Karena memang selama ini kita lihat sekolah tertinggal ini kan dia mendapatkan suntikan dananya dari BOS afirmatif itu tadi. Nah, makanya kalau kemudian dia dana itu dialokasikan untuk keperluan makan siang gratis, pasti upaya-upaya untuk bisa mengakselerasikan upaya peningkatan kualitas pendidikan menjadi terhambat gitu. Dan ini pasti yang akan paling berimbas adalah anak-anak yang ada di sekolah-sekolah tersebut begitu. Karena kita bisa lihat juga kalau di sekolah-sekolah tertinggal misalnya di daerah luar Jawa itu kan soal akses saja menjadi masalah, apalagi soal kualitas pendidikan, pemenuhan infrastruktur dan lain sebagainya. Afirmasi itu, BOS afirmasi, nah dia bisa menjadi dana penunjang selain dari BOS yang sifatnya reguler itu. Nah, kalau kemudian dipangkas begitu saja, maka upaya-upaya untuk misalnya memberikan layanan pendidikan terbaik gitu ya, agar nanti dia bisa studi lanjut, dia sampai ke perguruan tinggi dan sejenisnya pasti akan makin terhambat, terutama di daerah-daerah yang tertinggal begitu. Baik, kalau terkait dengan kesejahteraan guru honorer ini akan terdampak juga, Pak Edi? Ya, kalau dari guru honorer kita bisa lihat dari beberapa kategori dari BOS itu sendiri. Nah, kalau BOS afirmatif memang bukan diarahkan untuk dia bisa dipakai untuk guru honorer. Nah, yang bisa dipakai itu adalah BOS yang kategorinya BOS reguler itu. Nah, itu bisa dipakai untuk membiayai maksimal 50% dari alokasi BOS itu untuk guru honorer. Nah, akan jadi kacau lagi kalau misalnya BOS afirmatif nggak cukup, terus kemudian nanti menyasar ke BOS yang sifatnya reguler tadi itu. Pasti guru-guru honorer di daerah yang sekarang ini belum sepenuhnya tertuntaskan oleh program pengangkatan gitu ya oleh P3K dan sejenisnya itu pasti akan terdampak, dan ini masalah yang sangat besar sekali. Jadi hal-hal yang belum terpenuhi dilihat dari sisi sarana saja, termasuk juga kebutuhan dari guru honorer yang dia soal kesejahteraan dan lain sebagainya belum terpenuhi, nanti akan sangat terdampak. Nah, di situ kita bisa lihat begini sebenarnya itu. Kalau kita lihat tujuan dasar dari BOS itu kan sebenarnya adalah sesuai dengan namanya, itu bantuan operasional sekolah. Jadi memang arahnya dari BOS ini adalah untuk operasional begitu ya. Nah, sedangkan kalau program makan siang gratis itu kan bukan program operasional sekolah. Operasional itu ya terkait dengan pemenuhan sarana, ilmu pengetahuan, media pembelajaran dan macam-macam begitu yang terkait. Bahkan juga termasuk peningkatan kapasitas guru itu sebenarnya dia bisa pakai juga BOS itu ya, terutama yang BOS reguler itu. Nah, kalau lihat dari filosofi itu ya memang sudah seharusnya program makan siang gratis itu nggak boleh dia diambilkan dari bantuan operasional sekolah. Namanya saja itu kan untuk membantu operasional dari sekolah gitu. Oke, baik. Pak Edi, lalu realisasinya dari tahun ke tahun baik untuk dana BOS reguler ataupun dana BOS afirmasi ini apakah sudah mencukupi atau sejauh ini anggarannya pun masih kurang begitu? Ya, kalau dilihat dari apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya dengan fluktuasi kenaikan harga dan macam-macam itu pasti banyak yang menginginkan dari pihak sekolah, dari orang tua pasti untuk meningkatkan dari alokasi besaran dana BOS reguler maupun juga afirmatif begitu ya. Dan ini pasti begitu karena apalagi sekarang harga-harga naik dan sejenisnya. Termasuk juga filosofinya itu kan agar arahnya dana itu bisa mengurangi dari uang yang dikeluarkan oleh keluarga begitu ya, yang kemudian sekolah akan bisa menanggung itu gitu. Baik, Pak Edi, kita akan melanjutkan kembali dialognya setelah informasi berikut. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dengan kondisi defisit anggaran APBN, pemerintah akan membahas semua program yang disesuaikan dengan pagu indikatif program prioritas. Sementara untuk program makan siang gratis yang diusung paslon Prabowo Gibran tentu masih menunggu keputusan resmi hasil penghitungan suara KPU.
Proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya. Jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu. Makan siang gratis itu bagaimana Bu dalam pembahasan? Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Itu sudah menghitung program makan siang Bu? Nah, semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk. Baik, kita akan kembali melanjutkan dialog terkait alokasi dana BOS untuk program makan siang gratis bersama pengamat pendidikan Pak Edi Subhan. Selamat malam Pak Edi. Ya, Pak Edi tadi merujuk keterangan dari Ibu Sri Mulyani bahwa memang masih menunggu terkait dengan rekapitulasi berjenjang akhir dari KPU nanti untuk membahas lebih detail terkait dengan program makan siang gratis ini. Namun jika nantinya program ini direalisasikan, dan kemarin juga sempat sudah ada uji coba begitu dengan anggaran 15.000 per anak. Nah, ini menurut Pak Edi, apakah nantinya dengan anggaran dana BOS yang sudah ada, apakah 15.000 per anak ini cukup atau bagaimana? Ya, kalau saya prinsipnya tadi itu pertama jangan sampai pakai dana BOS ya, karena memang kalau kita lihat kebutuhan dari dunia pendidikan sendiri itu sangat banyak sekali. Dan BOS itu adalah upaya untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan secara direct ya, secara langsung itu sendiri. Sedangkan makan siang gratis itu sebenarnya kan dia menjadi asupan yang akan bisa menjadikan, misalnya kalau anak nggak sarapan nggak makan siang, maka dia akan kurang konsentrasi gitu. Jadi tidak punya direct effect kepada aktivitas atau kualitas pendidikan secara langsung gitu. Tapi kalau kita lihat memang di beberapa daerah program semacam ini menjadi sangat penting sekali, terutama di daerah-daerah yang secara ekonomi itu kurang gitu. Orang tua itu barangkali juga dia menunggu untuk bantuan dari pemerintah agar anak-anaknya itu bisa memperoleh gizi yang berkualitas dan sejenisnya gitu ya. Ini sangat perlu sekali. Nah, lagi-lagi kalau kemudian yang diperlukan sebenarnya kalau menurut saya adalah, kalaupun kemudian ini menjadi janji politik yang ditagih gitu ya, barangkali banyak juga yang dia masyarakat kita memilih paslon 02, dan salah satu hal yang menjadi pertimbangannya adalah tertarik ini ada program makan siang gratis, maka yang perlu dijadikan pertimbangan adalah jangan sampai kemudian pakai dana BOS gitu ya, karena memang tadi itu dana BOS itu adalah untuk operasional sekolah, untuk meningkatkan kualitas sekolah, layanan sekolah, apalagi yang sifatnya afirmasi, itu jangan diotak-atik begitu ya. Baik, Pak Edi, artinya Anda tetap menilai dana BOS ini jangan sampai dialokasikan untuk program makan siang gratis ini begitu. Sayang sekali waktu kami malam ini sudah habis, Pak Edi. Tentu saja kita harapkan terrealisasikan atau tidak program ini nantinya akan menggunakan skema pembiayaan yang tepat. Terima kasih banyak pengamat pendidikan Pak Edi Subhan telah bergabung di iNews Prime. Selamat malam, salam sehat.